Ini karya Bung Karno, namanya Mustika Rasa. Kita juga bukan hanya buat baca buku, di sini juga bisa nonton film, bisa main game, yang tentunya kami kurasi semuanya. Kita sediakan tim juga yang akan membantu supaya anak-anak kita tuh nggak nanti jadi ketagihan gadget. Dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno, Abraham Garuda Laksono, putra dari Ananta Wahana yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, menggelar serangkaian kegiatan perlombaan, launching armada ambulans dan launching mobil pintar, yang dilaksanakan di Padepokan Kebangsaan Karangtumaritis, Rumah Perjuangan Bung Karno, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu 6 Juli 2025. Adapun rangkaian kegiatan diantaranya lomba tumpeng mustika rasa, lomba pidato, launching 1 unit kendaraan ambulans, dan launching 1 unit kendaraan perpustakaan keliling atau mobil pintar. Hadir dalam acara tersebut Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Gatot Wibowo, Kepala Badan Sejarah Indonesia PDI Perjuangan Boni Triana, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Profesor Dr. Ripka Ciptaning. Saya diperintah untuk memang suruh keliling-keliling Indonesia. Sudah ke Bali, ke Jogja, Kalimantan Tengah, Jombang, Mojokerto, Solo. Karena kemarin kita di Banten, besok tanggal 11 saya harus ke NTT sampai tanggal 13. Dan yang sangat mengejutkan di dalam lomba tumpeng, ada salah satu peserta yang mengimplementasikan masakannya dengan berpedoman buku masakan Indonesia Mustika Rasa, mahakarya dari Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Dan dalam kesempatan tersebut, Ananta Wahana anggota DPR RI periode 2019-2024 menunjukkan langsung buku karya Bung Karno. Ini karya Bung Karno, namanya Mustika Rasa. Difilmkannya indah sekali. Dan kalau misalnya orang Indonesia memasak resep Nusantara yang diajukan, disusun oleh Bung Karno ini, akan dahsyat. Kita akan sehat. Bangsa Indonesia ini akan sehat. Ketua Badan Sejarah Indonesia PDI Perjuangan Boni Triana menuturkan, kegiatan hari ini merupakan kabar baik bagi bangsa Indonesia dan ini merupakan bukti nyata Abraham Garuda Laksono dalam upaya mencerdaskan bangsa. Hal tersebut diutarakan dirinya setelah melaksanakan launching armada ambulans dan kendaraan perpustakaan keliling. Nah sekarang terjadi fenomena yang disebut brain rot. Brain rot itu otaknya nggak bisa bekerja optimal akibat kebanyakan main gadget, lihat TikTok, cuman nonton yang menyenangkan hati, menguras emosi tapi tidak dengan logikanya. Maka perlu baca buku, perlu belajar. Nah disinilah negara dalam hal ini melalui Bung Abe hadir ke tengah masyarakat supaya anak-anak muda, generasi muda mau membaca buku lagi. Mobil perpustakaan kalau nggak ada bukunya nggak jalan kan? Jalan. Maka nanti dari saya sebagai anggota DPR RI Komisi 10 dari fraksi PDI Perjuangan nyumbang isinya. Nanti bukunya saya akan ikut memenuhi rak buku di sini ya. Nah dengan demikian mulai hari ini tanggal 6 Juli 2025 ini langsung Mas ya. Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan mengucapkan bismillah serta salam perjuangan kita merdeka. Saya resmikan penggunaan mobil perpustakaan keliling yang dikelola oleh Bung Abe, anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi PDI Perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Digunting ya? Iya. Ya. Ini satu kabar baik untuk kita karena di tengah kebutuhan masyarakat akan bacaan, terutama anak-anak, Bung Abe langsung hadir dengan memberikan pelayanan kepada publik melalui mobil pintar ini sehingga anak-anak bisa membaca buku, bisa nonton
tontonan tayangan atau konten-konten yang edukatif ya. Dan kabar baiknya lagi, anak-anak tidak lagi hanya mainin gadget, kemudian menjadi anti sosial ya. Tidak bisa bergaul dengan teman-temannya, namun melalui mobil pintar ini anak-anak kecil ya, mungkin juga remaja bisa bergaul dan bisa menjadi tempat bertemu dari kalangan muda ataupun anak-anak untuk bermain. Jadi ini salah satu bentuk konkret wujud nyata aksi yang nyata dari anggota DPRD, apalagi masih muda ya. Bung Abe ini belum nyampe 25 tahun umurnya ya. Belum 24 bahkan sudah memulai karir politiknya dengan sangat baik dengan memperlihatkan aksi yang konkret, kerja yang nyata. Boni menambahkan, mobil pintar yang dihadirkan Abraham Garuda Laksono sesuai gagasan ataupun ajaran dari Bung Karno dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun mental karakter nasional dan juga selaras dengan tema dari memperingati Bulan Bung Karno. Peringatan Bulan Bung Karno ini tentu saja juga kita harus menjaga nyala api dari Bung Karno itu sendiri. Ajarannya, salah satu ajarannya tentu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian membangun karakter, mental karakter nasional ya. Dan Bung Abe melalui kegiatan-kegiatannya, salah satunya dengan menyediakan mobil pintar keliling ini, telah sedikit banyak mewujudkan gagasan-gagasan itu. Seperti pesan Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, harus membangun peradaban. Peradaban tidak bisa dibangun tanpa pengetahuan. Peradaban tidak bisa dibangun tanpa memberi bekal kognitif untuk masyarakat. Nah, ini upaya yang konkret ya, yang betul-betul nyata sehingga semoga bisa menjadi inspirasi buat yang lain. Gatot Wibowo, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang, didampingi anggota DPRD Kota Tangerang menuturkan, kehadiran dirinya merupakan bentuk solidaritas sebagai kader PDI Perjuangan dan juga sesuai perintah Ketua Umum PDI Perjuangan Hajah Megawati Soekarno Putri. Saya didampingi teman-teman fraksi, di sebelah kanan saya ini Mbak Iges dari Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tangerang, sebelahnya Bu Marti, Ketua Komisi 3 di DPRD Kota Tangerang. Kita datang ke sini nih dalam rangka menunjukkan solidaritas kita terhadap kawan kita Bu Abe. Abraham ini hari ini sedang melaksanakan kegiatan dan ini sebenarnya instruksi yang sama terhadap kami agar di dalam bulan Bung Karno kita sebagai kader partai membuat kegiatan sesuai dengan arahan DPR partai terkait merayakan dari mulai pendidikan politik, terus kegiatan UMKM dan lain sebagainya. Dan tadi Bung Abis juga sudah sampaikan dan melaporkan kepada DPP, kegiatan ini ternyata sudah dijalankan jauh hari dan hari ini sekaligus launching kendaraan mobil perpustakaan gratis yang keliling. Dan kebetulan kan Bung Abe ini ditugaskan oleh partai juga di DPRD Provinsi Banten di Komisi 5 ya, bidang pendidikan. Sesuai dengan basic beliau lah. Keren lah. Ini bisa juga nanti bisa menjadi semangat buat kawan-kawan praksi, khususnya di praksi Kota Tangerang maupun praksi DPRD lain yang ada di Banten. Semangat dan sukses buat Bung Abe dan buat kawan-kawan lain. Mari terus kita gelorakan semangat perjuangan dan jangan pernah melupakan sejarah, karena dari sejarah lah kita belajar tentang perjuangan dan cinta tanah air. Abraham Garuda Laksono, anggota DPRD Provinsi Banten menjelaskan maksud dan tujuan dari serangkaian kegiatan lomba diantaranya, Lomba Tumpeng Mustika Rasa, Lomba Pidato, launching kendaraan ambulans dan launching 1 unit armada perpustakaan keliling. Hari ini kami mengadakan acara memperingati Bulan Bung Karno. Ya, tokoh yang luar biasa. Beliau adalah sang proklamator, presiden pertama kita, putra sang fajar, dan dimana oleh sebab itu untuk kita terus mengingat, terus melanjutkan api perjuangan beliau, oleh sebab itu kami hari ini mengadakan acara perayaan Bulan Bung Karno yang berupa berbagai macam event. Tadi pertama kita ada Lomba Tumpeng Mustika Rasa, yang dimana itu memang menggunakan resep Mustika Rasa, yaitu pedoman resep yang memang dicetuskan oleh Bung Karno.
Lalu juga kita lanjuti juga ada lomba pidato yang dimana diisi oleh anak-anak muda yang harapan saya mereka itu anak-anak muda kita ini bisa menurunkan, bisa mengingat cita-cita Bung Karno, api perjuangan beliau, dan supaya seperti kalau beliau kan berkata jas merah, supaya jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, supaya kita jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Seperti yang sudah terus disampaikan oleh Ibu Ketua Umum kita tercinta Ibu Megawati Soekarno Putri, bahwa ingin kepedulian beliau kepada anak-anak penerus bangsa kita supaya tidak stunting, sehat. Oleh sebab itu kita terus turun ke bawah. Kita adakan juga sudah sejak lama ya ambulan gratis yang dimana mengantarkan pasien-pasien yang membutuhkan, dan kita free of charge, nggak ada biaya sama sekali. Dan juga kita turun bertemu dengan ibu-ibu kader Posyandu, dan bagaimana kita membantu supaya kita membantu pengawasan supaya stunting ini angkanya bisa lebih turun, bahkan nol. Hari ini kami juga meluncurkan mobil perpustakaan keliling, mobil pintar ini yang dimana saya harap ini buat anak-anak kita, adik-adik kita, mereka bisa menjadi minat baca mereka lebih lagi. Kita sudah sediakan buku-buku dari berbagai macam jenis, ada yang fiksi, ada yang non fiksi, ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang tentang sains, ada yang tentang matematika, ada yang tentang bahasa, ada yang tentang geografi. Kita juga bukan hanya buat baca buku, di sini juga bisa nonton film, bisa main game, yang tentunya kami kurasi semuanya. Kita sediakan tim juga yang akan membantu supaya anak-anak kita tuh nggak nanti jadi ketagihan gadget. Jadi bagaimana sih menggunakan gadget yang baik, menggunakan gadget yang benar, seperti itu. Saya harap dari program ini bisa membantu masyarakat semuanya supaya kita menumbuhkan rasa minat membaca, menumbuhkan rasa ingin tahu adik-adik kita supaya mereka mau lagi belajar, mau lagi explore untuk bagaimana untuk memajukan Indonesia lebih baik. Dari serangkaian kegiatan tersebut, dirinya berharap dapat menumbuhkan rasa kecintaan terhadap bangsa Indonesia, menumbuhkan rasa api perjuangan yang dinyalakan Bung Karno untuk menciptakan Indonesia emas dan generasi yang lebih unggul. Harapan saya supaya dari acara ini kita bisa menumbuhkan rasa kecintaan kita akan Indonesia, menumbuhkan rasa api perjuangan yang telah dinyalakan oleh Bung Karno dan turun ke kita, supaya kita menciptakan Indonesia emas, menciptakan generasi yang lebih unggul. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Ketua Umum kita, Ibu Megawati Soekarno Putri, karena tanpa beliau tentunya program yang seperti ini tidak bisa terjadi. Berkat gemblengan beliau, berkat didikan beliau, berkat juga kebijaksanaan beliau, alhamdulillah kami bisa mengadakan acara seperti ini. Lalu juga saya terima kasih kepada Ibu Ketua DPP PDI Perjuangan di bidang kesehatan, Ibu Profesor Dr. Ripka Ciptaning yang terus menunjukkan kecintaannya kepada masyarakat, yang terus turun ke bawah, yang terus bonding ke masyarakat. Saya banyak belajar sekali dari beliau. Tanpa beliau tentunya kita juga tidak bisa menciptakan yang seperti ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bung Boni Triana, Ketua Badan Sejarah Indonesia PDI Perjuangan, yang juga terus kepedulian beliau akan pendidikan Indonesia. Beliau tadi meresmikan perpustakaan keliling ini, bahkan beliau juga tadi secara simbolis menandatangani salah satu buku yang beliau juga memberi kata pengantar. Itu luar biasa sekali. Saya sungguh senang, saya sungguh bahagia, saya sungguh bersyukur atas keluarga PDI Perjuangan ini yang terus cinta kepada masyarakat, yang terus turun ke bawah, yang terus bonding dengan masyarakat. Supaya apa? Supaya kita menciptakan Indonesia yang lebih baik. Khususnya pada case yang ini adalah di Banten kita ini. Selamat merayakan bulan Bung Karno. Teruskan api perjuangan beliau. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jangan kita sampai meninggalkan sejarah. Dan terus kita
ingat jasa beliau dan kita lanjutkan perjuangan beliau. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indo TV, TV online Indonesia.